Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita semua senantiasa ada dalam lindungan dan maghfirah. Yang kami muliakan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Bahrun MM, Direktur SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Andriana MMPD. Yang kami hormati Ketua Pokja SMK Muhammadiyah Indonesia, Bapak Dr. Riswanto MM. Yang kami hormati Ketua FKK SMKM Jawa Barat, Bapak Fahruroji SA SE MBA MKN. Yang kami banggakan rekan-rekan peserta lokakarya penyusunan roadmap sekolah menengah kejuruan. Selamat bergabung di presentasi penyusunan roadmap SMK Muhammadiyah 1 Kadungora atau lebih dikenal dengan Musaka. Mengawali presentasi ini ada 3 poin penting yang melatar belakangi dirancangnya roadmap SMK Muhammadiyah 1 Kadungora. Yang pertama, untuk meningkatkan minat para lulusan SMP untuk dapat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, sebagai acuan dalam memetakan potensi daerah dalam membangun SMK Muhammadiyah Kadungora berkarakter dengan kompetensi unggulan untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Yang ketiga, pengembangan SMK Muhammadiyah Kadungora dengan konsep BMW, bekerja, melanjutkan kuliah, dan wirausaha. Selanjutnya, selayang pandang tentang profil SMK Muhammadiyah 1 Kadungora. Saya diamanahi oleh Perserikatan sebagai kepala sekolah, tentunya dituntut untuk mampu membenahi, menata, mengurus, dan menuntaskan semua program dan permasalahan yang sedang dan akan dilaksanakan, baik secara kuantitas maupun kualitas, mulai dari sarana prasarana, sumber daya manusia, sampai dengan pembiayaan. Selanjutnya, profil SMK Muhammadiyah 1 Kadungora. SMK Muhammadiyah 1 Kadungora berdiri pada tanggal 5 September tahun 2000. Jumlah peserta didik pada angkatan pertama yaitu sebanyak 12 peserta didik dengan program kompetensi keahlian yaitu administrasi perkantoran. Saya diangkat sebagai kepala sekolah oleh Perserikatan yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 2017. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada saat ini, perkembangan jumlah peserta didik semenjak saya diangkat sebagai kepala sekolah. Pertama, tahun 2017-2018 jumlah peserta didik sebanyak 877 peserta didik. Kedua, tahun 2018-2019 sebanyak 877 peserta didik. Ketiga, tahun 2019-2020 sebanyak 808
peserta didik. Keempat, tahun 2020-2021 ada penurunan jumlah peserta didik sebagai dampak COVID-19, yaitu sebanyak 857 peserta didik. Selanjutnya moto SMK Muhammadiyah Kadungora. SMK Muhammadiyah 1 Kadungora atau disingkat Pusaka mencetak lulusan yang pusaka. Pusaka adalah singkatan. M-nya motivatif, U-nya unggul, S-nya selektif, A-nya adaptif, K-nya kreatif, A-nya aktif, disingkat Musaka. Visi SMK Muhammadiyah Kadungora yaitu SMK berkemajuan. Berkemajuan ini adalah singkatan. B-nya berwawasan, E-nya edukatif dan inovatif, R-nya religius, K-nya kompeten dan kreatif, E-nya estetis dan eksploratif, M-nya memiliki kearifan lokal, A-nya akhlakul karimah, J-nya jiwa nasionalis dan patriot, U-nya unggul dalam prestasi, A-nya andal dalam akademis, N-nya nalar kritis, disingkat berkemajuan. Misi SMK Muhammadiyah 1 Kadungora: 1. Mewujudkan tercapainya peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan. 2. Mengembangkan dan memacu profesionalisme personil. 3. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi para stakeholder pendidikan. 4. Membina hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan IDUKA. 5. Mewujudkan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. 6. Peka terhadap pembaharuan pendidikan. 7. Mewujudkan sekolah sebagai pusat budaya untuk pembinaan budi pekerti dan peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun program roadmap atau peta jalan SMK Muhammadiyah Kadungora 5 tahun ke depan, dan ini tentu merupakan mimpi kami. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan, yaitu sebagai berikut. 1. Bidang manajemen dan keuangan. Ada beberapa poin program dan bisa dilihat di slide. Dari sekian poin program yang menjadi skala prioritas kami, yaitu bagian A, sistem informasi manajemen berbasis sekolah yang terintegrasi di semua lini, baik dalam ketatausahaan, keuangan, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta lainnya, akan dibangun menggunakan Smart School. Yang kedua, bidang kesiswaan. Di sini juga ada beberapa poin program dan bisa dilihat di slide. Dari sekian poin program yang menjadi skala prioritas kami adalah bagian I, menjembatani seluruh minat dan bakat peserta didik dalam ekstrakurikuler, membuat klub musaka yang link and match dan terintegrasi dengan instansi pemerintah, kepolisian, TNI, BUMN atau BUMS melalui jalur prestasi olahraga. Yang ketiga, bidang kurikulum.
Ini juga ada beberapa poin program dan bisa dilihat di slide. Dari sekian poin program yang menjadi skala prioritas kami adalah bagian F, bagian G, bagian H, bagian I. Bagian F, seluruh kompetensi keahlian telah melaksanakan link and match atau pernikahan massal dengan industri yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada. Program kompetensi keahlian saat ini yaitu OTKP, AKL, PS, TKJ untuk pengembangan di tahun ajaran baru yaitu tahun 2020-2021 akan membuka 4 kompetensi keahlian dan ini sedang dalam proses pengusulan dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0. Kompetensi yang insya Allah akan dibuka yaitu 4 kompetensi keahlian. 1, teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. 2, teknik kendaraan ringan TKR. 3, teknik instalasi tenaga listrik TITL. Dan yang keempat, teknik pengelasan. Bagian H, adanya kelas industri pada setiap kompetensi keahlian. Bagian I sebagai prioritas kami juga yaitu peningkatan kelas wirausaha pada setiap jenjang baik kualitas maupun kuantitas. 4, bidang sarana dan prasarana. Ini juga sama, ada beberapa poin dan bisa dilihat di slide. Dan yang menjadi prioritas kami adalah poin A, yaitu memiliki sarana prasarana berupa ruang kelas, ruang praktek siswa, bengkel, laboratorium, serta perkantoran yang representatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya bernuansa IDUKA. Pusat bisnis atau bisnis center, adanya toko pusaka atau mini market. Nah, selanjutnya yang bagian kelima, bidang pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini juga sama, ada beberapa poin bisa dilihat di slide. Dan yang menjadi prioritasnya adalah bagian A, yaitu seluruh tenaga pendidik berkualifikasi S1 dan tentunya linier dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian bagian B, 20% tenaga pendidik memiliki kualifikasi pendidikan S2. Bagian C, tersertifikasinya seluruh tenaga pendidik mata pelajaran peminatan kejuruan dari IDUKA. Bagian D, terdapat minimal 20 peserta didik yang telah tersertifikasi pendidik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6, bidang humas atau hubdin. Ini juga ada beberapa poin bisa dilihat di slide. Yang menjadi prioritas kami adalah bagian A, yaitu memiliki BKK yang mampu menyalurkan lulusan ke industri dan dunia kerja atau IDUKA yang sesuai. Bagian B, dapat melaksanakan job fair mandiri. Bagian C, publikasi dan dokumentasi SMK Muhammadiyah Kadimora melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, website, dan media sosial yang relevan. Bagian F,
membangun hubungan kerjasama dengan para pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan dan mewujudkan kewirausahaan. Presentasi yang bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami atau tidak berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.